Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati para tuan guru, para habaib, yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini, tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan cucuran rahmat dan maghfirahnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya, yang insya Allah semua amal ibadah yang kita lakukan di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai pembuka pintu rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari awal kita duduk di sini sampai selesai pembacaan maulid, lanjutkan dengan bacaan Al-Quran, kata sambutan, kita selalu membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan alamat tanda seseorang tersebut adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ialah mereka yang selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak tengok ciri-ciri seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka bisa kita lihat seorang tersebut banyak baca salawat atau tidak. Kalau dia selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, berarti dia seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sebaliknya, kalau dia kurang memperbanyak baca salawat pada Nabi Muhammad SAW, berarti dia kurang berpegang teguh dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, selalu seharusnya kita memperbanyak lebih daripada bulan-bulan lain. Dan juga sekarang ini kita di malam Jumat, malam yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi sebutkan dengan Lailatul Warra, malam yang penuh dengan cahaya, yaitu malam Jumat. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, innal qalba la yadhlim, sesungguhnya hati ini akan
meredup. Cahaya keimanan yang ada dalam setiap hati seorang mukmin itu akan meredup, akan menghilang cahaya. Lama kelamaan akan mati cahaya tersebut, dikarenakan dosa yang kita lakukan, dikarenakan mukhalafah yang kita lakukan, dikarenakan maksiat yang kita lakukan, dikarenakan kelalaian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya yang ada di hati tersebut meredup. Maka dikatakan oleh ulama, fayastanir bikafratis shalah 'alan nabi. Maka hati tersebut akan kembali bercahaya. Hati tersebut akan kembali mengeluarkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati setiap mukmin tersebut. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman untuk selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memperbanyak salawat ini dengan cara menampakkan bahwasanya yang pertama kali mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan pertama kali untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang bersalawat kepada Nabi, kemudian para malaikat bersalawat kepada Nabi, baru kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salawat kepada Nabi. Jadi yang pertama kali mengucapkan salawat kepada Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salawat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat. Dan salawat dari para malaikat yaitu maghfirah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dari manusia, dari umatnya Nabi Muhammad itu merupakan doa bil khair. Masyaallah hadirin rahimakumullah, membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu bentuk, suatu lambang bahwasanya kita ini ada di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Emang seseorang tersebut tidak dikatakan seorang mukmin, tidak dikatakan sempurna keimanannya sampai kalau ada di hatinya rasa cinta kepada Nabi. Seorang tidak bakal dikatakan beriman kalau di hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Pasti setiap yang beriman pasti cinta kepada Nabi. Kalau dia tidak cinta kepada Nabi, tidak benar bagi syahadatnya. Syahadatnya dia bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadatnya. Kalau dia hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti imannya kurang sempurna. Nah, lambang untuk menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi yaitu dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dengan memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka hati itu akan terang. Rasulullah SAW mengatakan, inna sholata alayya nurun. Sesungguhnya salawat kepadaku, membacakan salawat kepadaku itu merupakan cahaya. Semakin banyak salawat yang dibacakan pada Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak cahaya yang dia dapatkan. Semakin terang hatinya, semakin terang pikirannya, semakin jernih pandangannya. Dengan apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan innan nur iza dakhalal qalb insyaraha lahu wan fatah. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya cahaya di sini bisa diartikan dengan cahaya ilmu, bisa dikatakan dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Apabila sudah masuk ke dalam hati seseorang mukmin, seorang yang beriman pada Allah, seorang yang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW, insyaraha lahu wan fatah,
akan merasakan ketenangan di hati, akan merasakan kesenangan di dalam jiwanya. Tidak bakal merasakan kesusahan, tidak bakal merasakan kesumpekan. Dengan apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi. Insyarahalahu wan fatah, dan akan terbuka setiap hijab yang menghalanginya dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW Nabi yang luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang sangat agung, yang sudah diketahui oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan bahwasanya akan dilahirkan di akhir zaman Nabi yang sangat mulia, yang disebutkan di kitab-kitab mereka dengan nama Ahmad. Yang dimaksudkan adalah nabinya kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW lebih detail, lebih terperinci, lebih hebat pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad daripada seorang ayah terhadap anaknya. Kita mengetahui anak kita, tahu anak kita ini tidak doyan makan pedas. Wah, anak kita ini takut kalau dewean. Kita tahu keadaan anak kita. Ini orang-orang terdahulu dari bangsa Israel yang mereka mendapatkan kitab-kitab dari nabi-nabi mereka. Di dalam kitab-kitab tersebut dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad melebihi daripada anak mereka sendiri. Akhirnya mereka menunggukan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ditunggukan kelahiran Nabi Muhammad SAW karena mereka berharap bahwasannya yang lahir Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia tersebut dari bangsa mereka, dari bangsa Israel. Mereka berharap. Mengapa mereka berharap? Karena memang nabi-nabi terdahulu itu banyak diutus dari bangsa Israel, sehingga mereka berharap Nabi yang paling mulia lahir dari bangsa Israel. Akhirnya mereka tunggukan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka baca lagi kitab-kitab Nabi mereka, mereka pelajari lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Kapan lahirnya, di mana dilahirkan, kapan hijrahnya, kapan meninggalnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia yang Allah jadikan kita sebagai umatnya. Mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu akan berhijrah ke Madinah. Akhirnya mereka bangsa Israel berbondong-bondong menuju kota Madinah. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap Nabi akhir zaman adalah dari gobilah mereka, dari bangsa Israel. Ditunggu sampai di salah satu mereka orang Madinah pada saat itu ketika mendengar bangsa Israel datang berbondong-bondong untuk menyambut Nabi Muhammad. Salah satu dari bangsa Arab yang tinggal di kota Madinah, yang pada saat itu nama kota tersebut Yathrib, dia menginfakkan satu rumah, yang rumah tersebut diinfakkan atas nama Nabi Muhammad. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beratus tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Arab doanya, oh kalau memang bakal ada Nabi akhir zaman yang paling mulia, ini aku infakkan rumah ini untuk ditinggali oleh Nabi Muhammad. Bertahun rumah tersebut sampai pemiliknya meninggal. Rumah tersebut dijual beli, sampailah kepada tangan Sayyidina Ayyub Al-Ansari ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan ontonya, yang Nabi katakan bahwasanya ontonya berjalan sendiri atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan dewe onto tersebut sampai ke depan rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari, yang rumah tersebut diwakafkan atas nama Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad SAW tinggal di situ untuk beberapa malam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi bangsa Yahudi tersebut menunggukan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Sampai pada masanya Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, mereka tahu ciri-cirinya bahwasanya Nabi akan berhijrah ke Madinah. Waktunya tahu. Sampai di sana mereka melihat bahwasanya Nabi akhir zaman adalah bukan dari golongan mereka, sehingga mereka bangsa Israel membenci Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kebencian yang lain. Padahal sebelumnya mereka menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk mereka pegang, untuk mereka jadikan tameng, untuk dijadikan kebanggaan buat mereka. Nabi akhir zaman paling mulia, dari gobilah mereka. Akan tetapi Nabi akhir zaman tersebut bukan dari gobilah mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makin mic dah. Nah, ambek lengkeng. Tunjukkan. Tolong. Yang sikotnya agak nyigit-nyigit lagi botak-botak. Ah, udah insyaallah diem. Lengkeng. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa mereka bangsa Yahudi tersebut berharap bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu dari bangsa mereka, dari kabilah mereka? Karena mereka dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mereka berbangga dengan nabi-nabi mereka tersebut. Setiap dari mereka, dari bangsa Yahudi tersebut, dari bangsa Israel, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama nabi-nabi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una rabbahum yabtaguna ilaihil wasilata ayyuhum aqrab. Mereka bangsa Yahudi, bangsa Israel berlomba-lomba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doa mereka tersebut mereka harapkan untuk lebih dulu dikabulkan oleh Allah dengan menyebutkan nama nabi-nabi mereka. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk berikan aku rezeki yang luas berkat nabi ini. Ya Allah, berikan aku kedudukan yang tinggi berkat nabi. Ini mereka berbangga dengan nabi-nabi mereka tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat Al-Quran, akan tapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Nabi Muhammad yang paling mulia, yang kalau kita berdoa dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta. Tapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Di masa kecilnya diriwayatkan oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sungguhnya kami kalau di malam hari, malam yang gelap, itu tidak membutuhkan cahaya. Kami sudah mendapatkan penerangan dari mukanya Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah merasakan luar biasa kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW dari masa kecilnya. Dari masa kecil Nabi Muhammad SAW, dari pertama kali dibawa ke Makkah, ke Bani Sa'am, itu sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ditunjukkan oleh Allah, yang aturannya, keledainya lambat berjalan ketika pergi ke Mekah, ketika balik ke Bani Sa'ad jadi ngebut. Ketika sampai di rumah
Halimatus Sa'diyah itu idak katik rumput di halaman rumahnya untuk makan kambing. Ketika Nabi nyampe, langsung tumbuh rumput hijau di depan rumah. Yang mana kambingnya tersebut kurus ketika Nabi Muhammad SAW datang, gemuk, sehingga memancarkan susu yang banyak untuk minum beradean Nabi Muhammad SAW dari susunnya. Anak-anak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah dan anak-anak susun yang lain, seperti Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, itu susunan juga dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Nah, ini yang didapatkan, yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah ketika Nabi Muhammad SAW berada di sampingnya, berada di dekatnya. Ketika Sayyidatuna Halimah berada dekat dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ungkapkan bahwasanya hatinya akan rasa tenang ketika melihat muka Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tobat nafsi biru'yatik. Jiwaku tenang, jiwaku tenteram ketika aku melihatmu. Padahal Sayyidina Abu Hurairah menemui Nabi cuma 3 tahun, sedangkan menemui Nabi sebentar. Akan tapi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melihat muka Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang Allah jadikan untuk kita jadikan panutan, yang mana setiap ajakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu tuntunan di dalam syariat kita. Nabi Muhammad SAW itu merupakan tuntunan kita di dalam birrul walidain. Nabi Muhammad SAW memang tidak menemui ayah ibunya. Nabi Muhammad SAW tidak menemui ayahnya. Menemui ibunya cuma sekitar 6 tahun. Setelah itu ibunya wafat. Akan tapi Nabi Muhammad SAW merupakan panutan, tauladan yang sangat hebat tentang berbakti dengan ibu, dengan orang tua. Diceritakan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, pemuda, datang dari kota yang jauh, bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku siap ikut padamu berjihad, aku siap mati di jalanmu, aku siap berperang bersamamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah kau masih memiliki ibu? Maka pemuda tersebut mengatakan, iya. Apakah kau masih mempunyai ayah? Maka pemuda tersebut mengatakan, iya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fafihima fajahid. Maka kepada mereka berdua lah kau harusnya berjihad. Berjihad dengan berbakti kepada mereka berdua. Ini tauladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan tentang berbakti kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kita lakukan di tempat ini berkumpul untuk mengingat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan disisiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun itu, apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak bakal disisiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap sunnah yang kita lakukan, sekecil apapun sunnah tersebut, pasti akan memberikan cahaya di dalam hati kita. Sunnah apapun itu, kalau kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cahaya di hatinya tersebut. Maka setiap apapun yang kita lakukan itu untuk Nabi Muhammad SAW, tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Diceritakan, diriwayatkan bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, ini banyak dari kafir Quraisy yang mengganggu Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Pada suatu saat Abu Jahal pernah mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal pernah mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuk pintunya dengan keras.
Ketika dibukakan, yang membuka bukan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah Zahra yang pada saat itu umurnya masih sangat kecil, masih sekitar 6 tahun 7 tahun. Beliau tidak mengerti apapun. Ketika didatangi oleh Abu Jahal yang datang dengan murka, dengan marah, dengan bengisnya, Abu Jahal tersebut datang mengatakan, mana ayahmu? Mana ayahmu? Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra yang pada saat itu masih kecil, tidak tahu apa-apa, mengatakan, ayahku tidak ada di rumah. Ayahku tidak ada di rumah. Maka pada saat itu Abu Jahal dengan jahatnya menampar muka Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu anha. Menampar muka Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ditampar muka Sayyidah Fatimah Zahra sehingga menangis anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sampai setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan melihat keadaan putrinya yang sedang menangis dan mukanya memerah karena pukulan dari Abu Jahal, tamparan dari Abu Jahal. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Malaki, ada apa pada engkau? Kenapa engkau menangis?" Maka diceritakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra bahwasanya Abu Jahal datang marah-marah menanyakan engkau, kemudian memukulku. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, "Wahai Fatimah, sekarang kau pergi ke rumah pamanmu Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Yang pada saat itu belum masuk Islam." Didatangi oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Fatimah Zahra untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Maka ketika sampai di rumah Abu Sufyan, mengetuk pintu dalam keadaan sedih, Fatimah Zahra mengetuk pintu rumah Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Dibukakan oleh Abu Sufyan. "Wahai Fatimah, kenapa? Apa yang terjadi dengan engkau? Kenapa engkau menangis?" Maka diceritakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, "Oh, Abu Sufyan yang terkenal, pemimpin Quraisy, datang dengan kehebatannya, dengan kekuasaannya, membawa Sayyidatuna Fatimah Zahra ke rumah Abu Jahal. Ketika di depan pintu, disuruh sembunyi di belakang Abu Sufyan. Diketuk pintu. "Ya Abu Jahal, keluarlah." Maka keluarlah Abu Jahal. Ketika keluar Abu Jahal, langsung dipegang oleh Abu Sufyan. Perutnya dipegang sampai ditekan kuat, merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga menjerit si Abu Jahal. "Ya Abu Sufyan, apa yang kau lakukan?" Tidak dilepaskan oleh Abu Sufyan, akan tapi tambah kuat ditekankan perutnya. Sehingga si Abu Jahal ini menundukkan kepalanya karena dicubit dengan keras. "Wahai Fatimah," ketika nunduk, "Wahai Fatimah, balas tamparan Abu Jahal di mukanya." Pada saat itu Sayyidah Fatimah keluar, kemudian menampar muka Abu Jahal. Baru dilepaskan oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kau ada masalah dengan ayahnya, akan tapi jangan kau sangkutkan perkara kau dengan ayahnya, kau libatkan anaknya yang tidak tahu apa-apa. Jangan kau libatkan." Akhirnya setelah itu ditinggalkan Abu Jahal. Sayyidatuna Fatimah Zahra kembali ke rumahnya menemui ayahnya dalam keadaan senang. Karena apa? Bisa membalas Abu Jahal. Ketika sampai di rumah, bertemu dengan ayahnya, diceritakan hal tersebut, maka Nabi Muhammad SAW sangat bangga. Kemudian berdoa, "Ya Allah,
Jangan kau biarkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Sufyan untuk Fatimah Zahra karena aku. Diterima oleh Allah doa Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah, melewati beberapa perangan, perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perangan yang lain. Ini selalu ikut berperang di depan memerangi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dia. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukannya kepada Fatimah Zahra karena Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sampai ketika Fathu Makkah, baru Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pak Sayyidina Abu Sufyan melakukan hal tersebut karena Nabi Muhammad SAW. Tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika doanya belum masuk Islam. Sekarang yang kita lakukan pada saat ini karena Nabi Muhammad SAW, karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, berkumpul membacakan salawat kepada Nabi, membacakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan di sini. Mungkinlah di luar ada yang jago parkir untuk maulid Nabi, tidak bakal disia-siakan. Oke, tahu kelar lagi, ada yang ngobeng menyiapkan makanan untuk maulid Nabi, mereka lakukan, tidak ada di sini, tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rombongan hadro, main hadro, capek ngas, dari awal main terbangan terus sampai pas ramah mungkin tidur, ada yang tidur. Tidak bakal disia-siakan oleh Allah apapun yang mereka lakukan. Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib mengatakan, demi Allah, kata Habib Umar, kelak di hari kiamat, mereka raja-raja yang memiliki kekuasaan di dunia, mereka akan berlomba-lomba untuk mendekati kedudukan orang yang membagikan makanan ketika acara maulid. Karena apa? Mereka yang membagikan itu memiliki kedudukan yang luar biasa, sehingga mereka raja-raja yang memiliki kekuasaan di dunia tersebut berebut untuk mendekati dia, mendapatkan kedudukan di sampingnya. Cuman yang membagikan makanan, kita berkumpul di sini malam hari, bacakan salawat kepada Nabi, yang mana keluarnya kita dari rumah ke sini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu qabilah yang mana mereka ini tempatnya agak jauh dari masjid Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau mereka menuju ke masjid Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat isya atau sholat subuh, itu dalam keadaan gelap. Akhirnya mereka berniat untuk berpindah dekat dengan masjid Nabi Muhammad SAW supaya ketika ke masjid tidak ada sarung. Sampai kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Rasulullah SAW, atharoka, bekas telapak kakimu, bekas jalanmu dari rumah menuju ke masjid, walaupun dalam keadaan gelap, itu tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini untuk membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu mauidhahnya. Insyaallah di lain waktu bisa kita bertemu lagi. Sebagai penutup, di sini ada minyak ZNM. Di sini punyanya Habib Fauzi. Ini